menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di YouTube saya, yaitu dari Lucy Diary. Waiter dan housekeeping lebih capek mana kerja secara fisik? Terus juga dari Surya Pradondi lagi, mending kerja di housekeeping atau F&B ya. Jadi jika teman-teman punya pertanyaan juga seperti teman-teman yang ada di komentar, silahkan tulis di komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe supaya saya selalu semangat untuk membuat video tentang dunia kapal pesiar. Oke teman-teman, jadi kalau ditanya lebih baik kerja di housekeeping atau di F&B service, F&B entah itu produk atau service, itu lebih baik pilih yang mana? Jadi semua tergantung teman-teman ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di housekeeping kan kerjanya bersih-bersih terus, making bed, bersih-bersih toilet, bersih public area yang di cleaner ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu nggak suka di bidang itu, yang sering bersihin toilet, bersihin debu dan lain-lain, jadi teman-teman bisa pilih F&B produk atau F&B service ya teman-teman. Nah kalau di F&B service itu kan hubungannya sama makanan. Jadi kalau di F&B itu kerjanya sering sama makanan. Jadi kalau teman-teman suka dengan makanan ya teman-teman bisa pilih F&B service. Nah kalau di F&B service itu teman-teman itu nanti kerjanya bakal ketemu langsung sama tamu ya teman-teman. Jadi teman-teman juga persiapkan juga kalau misalnya kontak langsung dengan tamu, kira-kira bahasa Inggrisnya udah mampu atau enggak. Jadi kira-kira kamu itu seorang yang pemalu atau enggak. Jadi kalau kira-kira teman-teman itu kurang suka ketemu sama tamu terus, ya teman-teman mending pilih housekeeping ya teman-teman. Nah terus kalau misalkan di F&B service, apakah iya kalau di F&B service itu bahasa Inggrisnya rata-rata lebih baik dari anak housekeeping? Menurut saya enggak juga ya teman-teman. Jadi saya sendiri memilih untuk F&B service itu dulu bahasa Inggrisnya nggak bagus-bagus amat, tapi saya nekat untuk belajar bahasa Inggris ya teman-teman. Lagi pula juga dulu waktu saya kerja kan nggak langsung menangani tamu, saya kerja jadi bawah dulu, jadi utility restoran. Terus kalau kerjanya bagus kan naik, nah itu bisa sebelum naik itu kan bisa sambil belajar juga. Nah terus kalau teman-teman itu suka atau hobi memasak, itu otomatis teman-teman harus pilih F&B produk ya teman-teman yang jadi cook. Jadi kalau menurut saya itu jadikanlah hobi itu jadi penghasilan ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang suka memasak, pilihlah F&B produk untuk yang bagian cook ya teman-teman. Jadi kalau ditanya pilih housekeeping atau F&B, teman-teman silahkan pikirkan dari sekarang. Kalau housekeeping itu kerjanya sering bersih-bersih kamar, public area, toilet dan lain-lain ya teman-teman. Kalau F&B service itu berhubungan dengan piring, makanan, ketemu langsung sama tamu ya teman-teman. Nah kalau F&B produk itu yang masak ya teman-teman, cooknya. Jadi teman-teman pilih ikuti kata hati kalian ya teman-teman. Nah apabila teman-teman sudah memilih di housekeeping atau F&B service atau F&B produk, teman-teman kalau misalkan waktu OJT on the job training itu ngambil housekeeping, lanjutkan housekeeping terus ya teman-teman. Jadi nanti habis training sebagai housekeeping, melamar kerja selanjutnya housekeeping terus, dan begitu juga dengan F&B produk dan F&B service. Kalau misalnya ngambil yang service ya
sehabis training jadi F&B service ya, nyari pengalaman kerjanya sesuai dengan faknya ya teman-teman di F&B service terus. Jadi jangan misalkan teman-teman nanti trainingnya di F&B service, nanti misalkan untuk kerjanya di hotel selanjutnya kerja sebagai housekeeping. Jadi menurut saya itu nggak nyambung ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bagi ya teman-teman yang pemula, jadi lurus ya teman. Kalau sudah ambil housekeeping ya housekeeping terus ya teman-teman, jangan loncat-loncat. Nanti kalau teman-teman pengalamannya di F&B service training, terus pengalaman kerjanya di housekeeping, kalau misalnya ngelamar kerja di agen kapal pesiar malah agennya jadi menurut saya kurang meyakinkan ya teman-teman. Nah terus waiter dan housekeeping itu lebih sampai mana secara fisik. Jadi kalau F&B service itu kerjanya sering jalan ya teman-teman, dari dapur ngambil makanan diantar ke tamu, taking order terus diorderkan ke mana, ke dapur, ke kitchen ya teman-teman. Jadi kerjaannya itu sering jalan ya teman-teman. Nah terus kalau housekeeping itu lebih capeknya itu mungkin kena di punggung ya teman-teman. Jadi kan kalau housekeeping itu kan kerjanya bersih-bersih, dari misalnya ngelapin debu-debu yang di atas terus di bawah, jongkok naik gitu teman-teman. Jadi punggungnya itu dari beberapa teman-teman housekeeping yang bercerita itu punggungnya kadang merasa sakit ya teman-teman. Tapi mereka ngambil solusinya itu dengan cara minum air yang banyak. Jadi kalau untuk capek mana, itu sama-sama capek ya teman-teman. Cuman kalau di F&B service ataupun produk itu punggungnya nggak terlalu capek, cuman ya tetap capek, cuman punggungnya nggak terlalu. Nah terus kalau housekeeping punggungnya agak sedikit merasa capek kata teman-teman yang ada di housekeeping. Nah itu adalah pertanyaan dari Lucy dan Diari dan Julia Brodandi. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di komentar ya teman-teman. Jadi sekian dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kamu selalu update video terbaru dari saya. Dan share juga apabila bermanfaat di media sosial yang Anda punya. See you next on my video.